Salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai renungan singkat kita hari ini dengan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, ayat tersebut merupakan bagian dari perkataan Samuel kepada Saul ketika Tuhan telah menolak Saul menjadi raja Israel akibat ketidaktaatan yang Saul lakukan terhadap perintah Tuhan. Ayat tersebut merujuk kepada Daud, yang di kemudian hari Daud diurapi dan diangkat menjadi raja Israel. Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Rasul Paulus juga menuliskan tentang bagaimana Allah menilai Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Saudara-saudara, mengapa Daud bisa mendapatkan sebutan yang begitu mulia dari Tuhan? Padahal Daud sebenarnya tidak lebih baik dari Saul juga dari raja-raja Israel lainnya. Ia pun melakukan banyak dosa yang mengerikan, termasuk perzinahan dan pembunuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang 11, Daud sedang berada dalam puncak kejayaannya. Tahtanya sudah kokoh dan stabil, para musuhnya telah ditaklukkan, dan ia sedang melakukan persiapan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Namun saat itu pula, Daud jatuh ke dalam dosa yang mengerikan. Daud mengambil istri orang lain, kemudian dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap suami dari perempuan itu untuk menutupi perbuatannya. Tetapi kemudian Allah mengirim Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud atas dosa yang telah ia lakukan. Ketika Nathan menegur Daud, saat itu juga Daud langsung merespon dengan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Daud tidak berusaha untuk berdalih, juga tidak berusaha untuk membuat alasan untuk membenarkan perbuatannya. Daud menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ia pun menuliskan Mazmur 51 yang menggambarkan kehancuran hati atas dosa yang telah ia lakukan, sekaligus Daud berdoa untuk memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Saudara-saudara, hati yang hancur dan berduka atas dosa merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh pengampunan. Hal ini sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan khotbah di bukit. Rangkaian ucapan bahagia yang Yesus sampaikan saat itu dimulai dengan kalimat, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga." Saudara, bila kita tidak mengakui, tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang hancur total karena dosa, kita tidak akan pernah merasa butuh juru selamat. Saya pernah mendengar, bahkan pernah menjumpai ada orang yang ketika melakukan kesalahan dan ditegur, ia malah menyerang balik dan mempersalahkan orang lain. Memang saudara, dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini, ada banyak kondisi yang pada akhirnya membuat kita bisa melakukan kesalahan. Kita bisa saja mengalami kekecewaan, penolakan, bahkan penganiayaan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Akan tetapi saudara, semua kondisi itu tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Bila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntut pertanggungjawaban dari orang tersebut. Bagian kita adalah, kita tetap harus berespon dengan melakukan yang benar dan bukan sebaliknya. Karena itu saudara-saudara, menjelang peringatan Hari Jumat Agung, mari kita belajar dari sikap Daud yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita juga adalah orang berdosa yang dalam keseharian kita tidak luput dari berbagai kesalahan. Kita harus mengalami kehancuran hati yang sama bila kita ingin diampuni dan diselamatkan. Saya yakin saudara, catatan mengenai kejatuhan Daud itu bukan hanya hendak menyoroti betapa rusak dan tidak berdayanya manusia akibat dosa, tetapi juga hendak menunjukkan betapa besar pengharapan yang dapat kita peroleh dalam anugerah Allah.
Pengampunan yang diberikan Allah kepada Daud juga dijadikan contoh oleh Rasul Paulus ketika ia berbicara tentang cara Allah menyelamatkan orang-orang yang tidak layak seperti kita, yaitu hanya oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan. Dan dalam Yesaya 55 ayat 6-7, Allah bahkan memberi undangan terbuka kepada setiap orang yang berdosa untuk berlari kepadanya supaya mendapatkan pengampunan dengan limpahnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.